Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sebelumnya itu membahas bahwasanya seorang perempuan itu harus pasrah penuh pada suaminya, mentaati semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh suaminya. Qala al-musannifu rahimahullah, inna taslimal mar'ati li zawjiha li ra'yi zawjiha fil umuril adiyah ghairil atham khairu wa afdal. Jadi perempuan itu harus pasrah pada pendapat suaminya. Jadi tidak mendebati pendapat suaminya walaupun dia meyakini bahwasanya yang benar adalah dia, istri. Apabila perempuan itu pasrah penuh pada pendapat suaminya, itu lebih afdal, ya, lebih baik dan lebih utama selama tidak bertentangan dengan syariat. Wa katsiran ma yansha'u 'anil musyadzati fil ra'yi munaza'atun wa hawadits wa tirabun fil hayatil a'iliyah. Dan banyak sekali kita temukan perdebatan dalam pendapat dan perselisihan, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kekacauan dalam kehidupan berkeluarga itu disebabkan karena beda pendapat. Ya, yang suami mengatakan merah, yang istri mengatakan hitam. Jadi berbeda pendapat, perbedaan pendapat seperti inilah yang menjadikan keluarga ini hancur. Jadi harus ada yang mengalah salah satu dari mereka berdua. Qad tufdi ila halli 'uqdatin nikahi wal 'iyadzu billah. Di mana perselisihan, perbedaan pendapat ini antara suami dan istri itu akan menyebabkan perceraian, wal 'iyadzu billah. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi jinayatun 'ala nafsiha wa zawjiha wa auladiha. Ketika perempuan itu sudah dicerai, maka itu merupakan tindakan yang tidak baik pada diri perempuan itu, pada suaminya dan juga pada anak-anaknya. Wa fihi ma fihi minal karahiyati syar'iyyah, dan di dalamnya tentunya ada hal yang tidak disukai oleh syariat. Fa inna talaqa abghadul halali ila Allah ta'ala. Karena talak itu walaupun diperbolehkan, tapi itu termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi. Qala innal mar'ata al-'aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha fi raghabatiha al-ja'izah idza tarahat al-'inad wa sayarathu bi lutfin wa rifq. Perempuan yang cerdas itu selalu mengikuti kemauan suaminya agar dia bisa mendapatkan keridhaan dari suaminya, selalu ikut pada suami. Kata suami ke sana, ini selalu mentaati perintah suaminya. Apabila dia perempuan ini tidak keras kepala, ya, maka dia tentunya akan selalu mentaati perintah dari suaminya. Wa hadhihi ta'ah tatajalla fi katsirin min al-umuri wal ahwal az-zawjiyyah, khususan idza talaba al-ittisal biha. Nah, bentuk ketaatan istri pada suami ini sangat tampak sekali di berbagai keadaan, ya, khususnya di dalam keluarga. Lebih-lebih apabila suami ini minta berhubungan dengan istri, maka istri itu harus mentaati selama di situ tidak ada hal yang melarang syariat, yang melanggar syariat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ala firashihi falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alaiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang laki-laki itu mengajak istrinya untuk berhubungan, lalu istri tersebut tidak mau,
Maka apa yang terjadi? Fabata ghadban 'alaiha, karena istrinya tidak mau, akhirnya suami marah, emosi dengan itu. Maka perempuan semacam ini akan dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Jadi semalaman itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh malaikat. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa fi riwayatin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada satu riwayat dalam Sahih Muslim. Qala walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Apabila ada seorang laki-laki, demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang saya ada di kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidak ada satu laki-laki yang mengajak istrinya untuk berhubungan, tapi dia tidak mau, istrinya tidak mau, kecuali yang ada di langit itu akan murka padanya, pada perempuan semacam itu, sampai suaminya itu ridho pada istrinya. Wa fihi dalil, dan di hadis yang tadi disebutkan ada dalil ala anna sukhtaz zawji yujibu sakhtar rabbi wa ridahu yujibu ridah. Jadi di hadis yang tadi kita sebutkan ini menunjukkan ada dalil bahwasanya marahnya seorang suami itu menandakan bahwasanya Allah itu murka pada perempuan tadi, pada istrinya. Dan keridhaan suami itu bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti disesuaikan dengan suaminya. Masya Allah. Warawa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah thalathatun la tuqbalu lahum salatun. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Ada 3 kelompok yang tidak diterima salatnya. Wala tas'adu lahum ila sama'i hasanah. Perbuatan baik yang ia lakukan, yang mereka lakukan 3 kelompok ini, itu tidak akan diangkat ke langit. Artinya tidak diterima. Siapa 3 orang tersebut yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu al-abdul abik, adalah budak yang kabur dari sayyidnya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, di dalam rombongan 3 orang yang tidak diterima sholatnya, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha, adalah perempuan yang dimarahi oleh suaminya. Hatta yarda anha, sampai suami itu ridha pada istrinya. Wal firashu kinayatun anil jima. Kita katakan tadi di hadis yang ini, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya pada ranjangnya. Yang dimaksud ranjang di sini adalah kinayah, berhubungan. Jadi yang dimaksud firas itu adalah berhubungan. Wa mahallul la'ni idza lam yakun hunaka udhrun syar'iyyun. Dan di sini itu dilaknat kapan? Apabila tidak ada uzur syar'i. Ya, kalau misalkan ada uzur syar'i, misalkan istri lagi puasa, ya misalkan. Jazakumullah khairan. Jadi misalkan istrinya itu lagi puasa wajib, ya, puasa bulan Ramadan. Lalu diajak di hari bulan Ramadan, diajak oleh suaminya untuk berhubungan, maka di situ istri harus nolak karena sekarang bulan Ramadan, tidak boleh, gitu. Karena di situ ada uzur syar'i. Wa sababuhu annaha kanat ma'muratan bi ta'ati zawjiha fi ghairi ma'siyah. Nah, penyebabnya adalah karena seorang istri itu selalu dituntut untuk mentaati suaminya selama di situ tidak maksiat. Qil, dikatakan kalau misalkan istrinya itu lagi haid, misalkan lagi haid nih, apakah
keadaan haid ini termasuk uzur. Kata beliau, wal haidu laisa bi'udhrin fil imtina. Haid ini kata beliau, ini seperti yang dikatakan, itu bukan termasuk uzur untuk penolakan. Memang perempuan yang lagi haid boleh berhubungan. Kata beliau dijelaskan, li'anna lahu haqqan fil istimta' bima fawqal izari 'indal jumhur. Karena menurut mayoritas para ulama, apabila istri itu dalam keadaan haid, itu boleh suami mengambil kesenangan dari istrinya, yang penting bukan berhubungan. Itu dijelaskan di beberapa hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya ketika istri lagi haid, apa yang halal untuk suaminya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai', lakukan apa saja, yang penting jangan illan nikah, kecuali berhubungan, jangan lakukan itu. Tapi selain berhubungan boleh-boleh saja, walaupun istri lagi haid. Wa bima adzal farj. Jadi di sini kata beliau, kalau cuma haid itu bukan uzur, karena si suami bisa mengambil kesenangan dari istrinya, bersenang-senang dengan istrinya selain berhubungan intim. Wa bima ada al-farj 'inda jama'atin, ya. Ini menurut jamaah, yang penting daerah-daerah kemaluan ini jangan didekati lah gitu. Wa yastamiru hadzal la'nu wal ghadab hatta as-sabah. Jadi ketika istri menolak permintaan suaminya, itu dikatakan tadi bahwasanya istri tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Dan laknat itu akan terus sampai subuh, ya, sampai subuh. In kana dzalika hasala fil lail. Kalau misalkan suami minta berhubungan di waktu malam dan istri tidak mau menolak. Wa in hasala fil nahar, kalau misalkan suami meminta berhubungan di siang hari lalu istri menolak, fayastamirru la'nu wal ghadabu aidan hatta al-masa, maka laknat itu akan terus sampai sore. Wal a'yadzu billah, na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa fi hadits Ibnu Abi Aufa, dan di hadis Ibnu Abi Aufa dikatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi Allah, demi zat yang dimana Nabi Muhammad ada di kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, demi zat sungguhnya perempuan itu tidak bisa menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Masya Allah. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan suami minta istrinya minta berhubungan, dan istri lagi ada di punggung kuda, maka tidak boleh istri itu menolak. Ini artinya apa? Selama di situ tidak ada uzur pada istri, maka istri tidak boleh menolak. Jadi walaupun di atas mobil, itu anggaplah seperti itu, di atas mobil berdua, suami dan istri di dalam mobil, dan suami minta berhubungan, maka istri tidak boleh menolak. Sampai segitunya, ya. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Majah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Ibnu Majah. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tashmalu hadhihi ta'atu aidan as-sawma naflan, dan bentuk ketaatan istri pada suaminya ini sudah juga kita bahas sebelumnya, yaitu ketika istri puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Sehingga apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama, faqad qala jumhurul fuqaha yahrumu 'alaiha an tasumu naflan illa biiznih. Mayoritas ulama ahli fikih mengatakan haram bagi perempuan, bagi istri itu puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid gitu. Haram puasa
sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ya tentunya kalau suami ada di tempat. Jadi haram ya. Kenapa? Karena khawatir nanti di siang hari, di pertengahan hari suami ingin berhubungan. Nah kalau misalkan istri lagi puasa kan masalah. Fa in fa'alat duna isti'dzanihi wa kana hadiran ghayra musafirin kana hadzuha min shaumiha ju'aha wa atashaha. Apabila perempuan ini puasa tanpa izin dari suaminya dan suami ada di tempat di rumahnya menemani istrinya, istri puasa tanpa seizin dari suaminya, kalau musafir, suami tidak bepergian kemana-mana, maka apa yang didapat oleh istri dari puasanya tidak lain dan tidak bukan kecuali dia merasakan lapar dan haus. Itu yang dia dapat dari puasanya. Apabila istri puasa sunnah, tidak minta izin pada suaminya, suami ada di tempat, maka yang dia dapat dari puasanya adalah lapar dan haus. Pahala tidak. Dia tidak mendapatkan pahala. Ma'nismi, lebih dari itu dia mendapatkan dosa karena dia telah puasa sunnah tanpa izin dari suami. Wa adamil gabul, dan puasanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li zawjiha al-haqqu fi an yufattiraha in lam tasta'dzinhu, dan suaminya itu berhak membatalkan puasa istrinya apabila sang istri tadi tidak minta izin pada suami. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hak zauj, hak seorang suami yang wajib dilakukan oleh istrinya. Bal yara fariqun minal fuqaha'i anna sawmaha naflan duna isti'dzani annahu la yasah wa la yan'aqidu aslan. Bahkan sebagian ulama ahli fikih membahas bahwasanya puasanya seorang istri puasa sunnah ya tanpa izin dari suami, itu kata mereka puasanya tidak sah. Ini sebagian ahli fikih nih yang mengatakan bahwasanya puasanya istri puasa sunnah yang mana ia lakukan tanpa izin dari suami itu puasanya tidak sah. Aslan sama sekali tidak sah, dari awal memang tidak sah. Jadi seakan-akan izin pada suami ini syarat sahnya puasa. Ini adalah puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib nggak usah izin. Jadi kalau puasa Ramadan, istri tidak butuh izin pada suaminya karena pekerjaan wajib. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wal asahhu annahu yasihhu ma'al itsmi. Menurut pendapat yang ashah bahwasanya hadis yang tadi atau pernyataan yang tadi bahwasanya perempuan ketika puasa sunnah tanpa izin dari suami itu tetap sah puasanya. Cuma dia berdosa karena dia tidak izin dari suaminya. Qala al-musannifu amma shaumul fariidah, adapun puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka fala yahtaju ila iznin, maka tidak butuh izin. Wa fi hadis al-mar'ah al-khat'aniyah allati sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam an huquqiz zauj akhbaraha bi jumlatin minha. Dan di hadis al-mar'ah al-khash'aniyah yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hak suami yang wajib dilakukan oleh istrinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar pada dia dengan sebagian hak-hak yang wajib dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Waqal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa min haqqihi an la tasuma tatawu'an illa biiznihi. Dan di antara hak suami yang wajib dilakukan oleh istrinya adalah istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, apabila istri itu puasa sunnah tanpa izin dari suaminya, maka istri tersebut ja'at wa atishat wa lam yutaqabbal minha.
yang dia peroleh dari puasa sunnahnya adalah lapar, haus, dan puasanya tidak diterima. Akhrajahul Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tsumma qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidznih. Tidak boleh seorang perempuan ini puasa sunnah dan suami ada di rumahnya tanpa seizin suami, itu tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadisnya hadis marfu', qal wa min haqqi zawji ala zawjatihi an la tasuma tatawu'an illa biiznihi, dan di antara hak suami yang wajib dilakukan oleh istrinya adalah dia tidak boleh puasa sunnah kecuali izin dari suami. Fa in fa'alat lam yuqbal minha, apabila istri melakukan itu, artinya puasa sunnah tanpa izin suami, maka puasa sunnahnya tidak diterima, dan yang ia peroleh tidak lain dan tidak bukan kecuali lapar dan haus. Maka hati-hati nih bagi para istri yang sudah punya suami dan ingin melakukan puasa sunnah, maka harus izin ya pada suaminya.